Penolakan Undang-Undang Cipta Kerja disuarakan oleh para buruh di berbagai daerah dan sejumlah elemen buruh akan mengajukan judicial review Undang-Undang Cipta Kerja. Dan berikut rakyat bicara dalam protes buruh tolak Undang-Undang Cipta Kerja. Gelombang protes terjadi di berbagai daerah yang dilakukan oleh buruh, mahasiswa, dan sejumlah masyarakat. Puncaknya terjadi pada tanggal 8 Oktober 2020. Serikat Buruh berupaya untuk melakukan gugatan Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi lewat judicial review. Lantas apa yang menjadi keresahan buruh dan juga apa dampaknya bagi kehidupan mereka? Biasanya kalau di PT kan udah 7 tahun, upah yang diterima berapa tuh Pak sebulan? Kalau upah yang diterima sesuai dengan apa yang diundangkan pemerintah, yaitu mengikuti UMK. Iya, yang besaran UMK sekarang itu untuk daerah Bekasi ya tahu sendirilah, apa sekitar 4 lebihan, 4 jutaan lah. Iya, kurang lebih gitu. Oke. Nah, Pak, ini kan berkaitan dengan RUU Cipta Kerja, itu semua buruh terkena imbas dan juga melakukan protes. Kemarin Bapak ikut protes juga atau gimana, Pak? Jelas-jelas ikut protes saya. Nah, ikut protes. Harus itu. Karena apa? Di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu banyak yang berubah dan pengesahannya itu terlalu memaksakan untuk buruh. Makanya buruh kenapa berjuang mati-matian untuk menolak Omnibus Law ini, karena di dalamnya banyak hal-hal yang belum direvisi segala macam. Jadi makanya buruh itu jelas-jelas menolak, termasuk saya sendiri. Salah satunya yaitu ya masalah upah. Upah kita yang sudah jelas-jelas ada di Undang-Undang 13, nomor 13, dan sekarang upah itu di Undang-Undang Klaster Ketenagakerjaan Omnibus Law ini ada yang namanya paruh waktu. Setuju dengan hal itu atau gimana? Kalau pandangan saya untuk hal ini di situ ada hal baik dan buruknya, ya, baik dan buruknya. Kenapa pemerintah berusaha keras untuk mengundangkan undang-undang yang sekarang ini. Tapi mohon kepada pemerintah untuk melihat kriteria-kriteria yang tertera di dalam undang-undang yang sudah ada itu. Yang sudah ada itu memang harus diperbaiki lagi. Sudah tahu pemerintah sekarang kita lagi ada pandemi yang digadang-gadang harus social distancing segala macam. Nah, pemerintah malah mendiskusikan Omnibus Law ini di tengah malam tanpa yang namanya diskusi dulu dengan buruh. Penolakan demi penolakan yang terjadi akibat pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja membuat sejumlah kelompok masyarakat sipil berencana mengajukan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Judicial review dinilai sebagai upaya konstitusional yang paling tepat setelah pihak istana memastikan tidak akan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Sejumlah pasal dianggap kontroversial akan dibahas dan dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Terdapat sejumlah perubahan pasal dalam klaster ketenagakerjaan pada BLEIT tersebut. 4 diantaranya meliputi ketentuan mengenai lama waktu kontrak karyawan, jam kerja, lembur, dan juga cuti. Kalau melihat perkembangan dan juga masih banyak masyarakat dan juga buruh terutama yang memprotes itu, saya nggak setuju sih. Karena melihat perkembangan itu berarti kan belum semua aspirasi masyarakat tertuang dalam RUU itu dan juga belum seluruh aspirasi masyarakat ini didengar oleh pemerintah.
Dan juga saya melihat proses pembahasan rancangan undang-undang ini yang begitu cepat dan terkesan terburu-buru. Makanya saya nggak setuju itu sih. Ya pemerintah harus cepat gitu mengambil tindakan-tindakan lanjut. Seperti mungkin melakukan pembahasan ulang mengenai RUU dan juga menerima teman-teman, khususnya teman-teman buruh untuk berbicara secara langsung dengan perwakilan pemerintah. Sebenarnya apa saja poin-poin yang menjadi keberatan buat mereka seperti itu. Pemerintah juga harus menerima mereka gitu untuk menyampaikan aspirasi secara langsung. Kalau tidak bisa ya mungkin pemerintah juga harus mempertimbangkan lagi untuk melakukan pembahasan ulang terhadap rancangan undang-undang ini. Tidak melibatkan publik sebenarnya seharusnya sebelum rancangan undang-undang ini disahkan, saya yakin pemerintah tahu prosedurnya sebelum membuat suatu undang-undang itu seperti apa. Tentunya pemerintah juga harus mendengarkan banyak masukan kan, termasuk dari masyarakat dan juga para ahli. Karena saya yakin pemerintah sudah melakukan hal itu, namun mengapa masih terjadi seperti ini? Mungkin belum semua masyarakat ataupun di sini adalah buruh yang didengar oleh pemerintah ataupun ahli-ahlinya. Saya lebih setuju itu. Saya lebih setuju saat ini serikat buruh ataupun pekerja yang merasa memang masih undang-undang ini masih belum mencangkup apa yang mereka inginkan dan juga masih banyak kesalahan-kesalahan juga dalam rancangan undang-undang ini. Mereka lebih baik daripada, menurut saya lebih baik mereka melakukan judicial review. Ya kalau menurut saya sih gini ya, ya kembangin aja UMKM gitu kan. Nah kemarin kita juga kebetulan saya juga masuk timnya UMKM gitu kan. Nah ternyata pemerintah juga abai terhadap kita gitu kan. Jadi kita memang kita sudah dikasih training tentang UMKM, dikasih training tentang pendidikan peningkatan ekonomi, tetapi setelah kita di training itu pemerintah itu lepas tangan gitu kan. Nah, UMKM itu kan juga menciptakan lapangan-lapangan baru, lapangan pekerjaan baru gitu kan. Nah, terkait dengan apa yang diusulkan oleh pemerintah soal Undang-Undang Cipta Kerja ini, ya terus terang menurut saya ya kurang, mungkin ada baiknya tapi kurang tepat juga gitu. Berbagai cara telah dilakukan oleh kaum buruh untuk melakukan protes atas hak-hak mereka, mulai dari mogok nasional, turun ke jalan, hingga berniat menggugat Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi. Kali ini publik tentu menunggu titik terang atas apa yang terjadi akibat Undang-Undang Cipta Kerja yang terlanjur disahkan. Demikian Rakyat Bicara pekan ini bersama saya Hasbiullah dan juga juri kamera Raga Firdaus beserta Eko Miadi. Sampai jumpa pekan depan.